Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yanshida dhallatan. Wa alla dan jangan yanshida nyari-nyari seseorang dhallatan akan barang yang hilang. Wala yang mana ya tadi? Halaman 17 bawah. 17. Oh, wala yang sida dhallah. Wa alla yanshida dan jangan mencari ia orang dolatan akan barang yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini marilah kita bahas kitab Taisirul Khalaq tentang atau tasawuf. Jadi gampangnya gitu. Tasawuf itu seluruhnya akhlak. Akhlak zahir, akhlak batin. Ini adab masjid ini termasuk babnya bab adab zahir dan batin juga. Pokoknya setiap adab itu ada zahir, ada batin. Tergantung ntar mana lebatnya. Begini, kita tuh yakin Allah itu ada. Allah itu Tuhan kita. Itu kalau bicara ilmu tauhid. Adapun hati mah begini, hati misalkan habis ngamal di masjid hari Jumat, emang ada gocapan, ada gocengan, salah ngambil gocapan, hati kan nggak ikhlas ya. Itu mah bukan dasarnya hati nggak ikhlas, tapi pekerjaan hatinya yang nggak ikhlas. Hati mah tetap adanya di aku itu. Bicaranya pekerjaan hati. Nah kalau zahirnya ya itu akhlak tingkah laku. Jadi tetap diolah. Nah, saya umpamain ibarat garam itu fikih, syariat, terigu itu tasawuf. Kita bikin lempeng, banyakkan garam sama tepung, enak nggak? Asin. Banyakkan fikih daripada akhlak asin. Itu laganya tantang teteng. Sangat mau debat pun. Iya kan? Nggak pernah ngomong. Bener kan? Itu karena nggak punya akhlaknya sedikit. Asin udah asin aja. Lalu kalau terigunya banyak, akhlaknya banyak, garamnya dikit aja, buat ngelakin doang, enak kan berapa? Gurih. Tegan loh itu. Kemudian. Guys, berarti orang petir. Konveksi mah. Lagi lapar ini. Tapi jangan akhlak doang, syariat nggak belajar. Ada nggak? Ada pura-pura. Mana? Misal pakai baju koko, mendok bang. Pakai imam. Sorban. Oh iya. Dundel. Iya. Assalamualaikum. Jangan dibok-bokokin. Mau ngapain? Lihat alim, lihat depan orang. Tanya-tanya beli Pencitraan. Pasti timbulnya nanti bohong. tanya-tanya beli Kalau cuma. Dunia nih. Paling kaget. Tapi kalau diimbangin, syariat belajar, fikih, akhlaknya dipakai, dipelajarin juga, insya Allah enak. Biar kita biasa aja juga enak, pantes, mau nggak? Jadi gitu adab di masjid nih. Seterusnya kemarin sudah dibahas. Wa alla yansida dan jangan yansida mencari-cari orang dolatan akan barang yang hilang. Jangan cari orang. Ya. Maksudnya Dan jangan mencari-cari orang akan barang yang hilang. kita di masjid kehilangan duit, itu kita cari-cari terus ya,
Tapi sekedar info nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya kehilangan ini misalkan gitu. Artinya kalau Saya udah kehilangan sendal gitu. cukup aja cukup, jangan kayak Diselidikin bawa anjing nah, pelacak. gitu. Lebay maksudnya. Ya udah aja namanya di masjid, hilangnya di masjid mah insya Allah datangin berkah gitu. Tahu ketemu. Itu kayak si Namanya, Awasi gitu. subuh-subuh jadi imam dia Bintaro Pak, motornya hilang imam, cari-cari udah ikhlas dah. Itu jamaah yang pada ngimamin udah Pak Ustaz saya beliin lagi. Ini DKM yang ntar ditanggung berebut mau beli. Paham nggak? Jadi jangan lebih-lebihan. Kalau emang udah syariatnya udah cukup aja cukup. Masjid. Ya. Ini khusus di masjid. Ada dulu ya Cing ya. Masjid apa orang nyolong Al-Quran ya? Ada. Ya, biarin aja udah jangan pakai di Quran sih. Yang baca kan nih. Jual lagi jawabnya. Jadi gede-gedein juga. Iya. Tapi kalau buat peringatan sih boleh kayak. Wa alla yarfa'a, dan jangan ngangkat sautahu akan suaranya orang fi hadratil musallin, di hadapan orang yang lagi sholat atau di sekitaran orang yang lagi sholat. Di hadapan orang lagi sholat enggak? Iya. Mana orang lagi sholat berberiakan mulu di masjid, itu jangan berisik. Kalau bocah kecil Jing. Ya kecil mah. Kecil. Paham kan? Yaki kan ada Anak kecil mah emang belum sampai akalnya. Mengangkat atau mengeraskan lah gitu. Iya, maksudnya jangan berberiakan di masjid mah. Ya kan Muhammad Badui orang bocah kecil diomelin tapi dia memberikan prinsipnya. Itu Kan gue debat tamu belum kelar. Iya lah, lima coba aja lagi. libur jam. Suaranya bisa masuk kasih. Ya emang serba salah sih anak kecil mah. Gimana pasti anak kecil mah nggak ada salah. Mengeraskan suaranya. Kenapa Cing bilang nggak ada salah? Atau saya bilang nggak ada salah? Ya akalnya belum sampai. Yang salah mah bapaknya, orang ke masjid dia kagak dampingin. Oh malah tong masjid duluan dah. Bapak langgung ini lagi. Orang Tahu nggak? solihin yang sedang sholat. Jadi jangan berbreak kalau di depan sekitar orang-orang yang sholat. Wa ala yamurra, dan jangan jalan baina aidihim, ya di antara orang yang sholat tuh orang. Makanya tergantung sholatnya juga. Ini orang lagi sholat tuh kita nggak boleh ngelangkain. Ya bahkan boleh di stop tuh sama orang yang sholat. Kita lagi sholat, Bang Heri lagi sholat, Orang yang sedang sholat. Bang Arif lewat. Ini boleh dijegat boleh. Jadi ini tuh kata pendamping. Cuman kalau sholat di pintu masjid mah Balik ke sholat tadi. nggak jadi tuh. Boleh-boleh aja dilangkai. Yang salah yang Sholat. Ini depan pintu. Atau juga begini, orang yang sholat itu nggak naro batasan. Ini Contoh sujadah. apa namanya sebenarnya batasan? Iya. Apa? Ya kalau udah dibahas Oh kemarin iya kan. sutra. Apa dah? Jadi sholat itu kita kudu naro tuh. Ada lagi dari kuping. Tapi kalau karpet sekarang kan emang udah ada ya, udah lumrah. Udah ada garis. Sutra. Ya. Kecuali emang masjid itu masih ubin doang. Maka bagusnya sholat itu di depannya tembok. Sutra. Dokter ya Pak dokter. Yang paling bagus tuh Kita tahu dia. Masih tahu. depannya tembok. sutra aja sih. Alat Ya berarti sutra. paling tahu. pertama. Enggak tiang dia. Atau nyari tiang. Tapi kalau sholat di pintu masjid makruh. Iya, kalau mau lewat ribet Iya kan serba salah. Iya. Dipakai.
Ayo jangan di depan pintu. Jadi kita ngelewatin orang sholat depan pintu boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Yang salah Jiha. Iya. Salah pintunya pindahin. Gitu ya. Yang salah yang bikin ya tukang bangun. Jika ada tukang yang mau gue bikin sini, lu mata lu buta. Sholat sini lagi. Mau bikin di mana lagi gitu. Dulunya bikin nggak bisa masuk. Wa ala yastagila, dan janganlah sibuk bisun hati dengan pekerjaan atau dengan kelakuannya atau dengan tingkah lakunya. Tuh, jangan kita sibuk main HP di masjid, nungguin khutbah Jumat, disambat dah main HP dah. Nggak boleh. Makruh. Jangan lu sibuk apa tadi? Dengan perilaku atau tingkah laku. Wa ala yakhuldo, dan jangan mencampuri fi kalami ahli dunia dengan berkata-kata ahlu dunia. Hobo. Dan jangan ya Jangan mencampuri fi kalami ahli dunia pada omongan-omongan orang yang ahli dunia. Mana lagi di masjid ngomong bisnis dulu. Tuh, itu kan dunia. Makruh tuh, makruh. Ya, Di dunia. nggak boleh. Udah masjid mau ngomongnya ibadah aja. dia selama. Dia selama karena selamat minal waidi dari janji waridi yang datang fi qauli Nabi pada ucapan Nabi Muhammad sallallahu, semoga rahmat tahzim Allah alaihi atas Nabi Muhammad wasallam dan bermula keselamatan, ya'ti fi akhir zamani, Wah, ini datang pada akhir zaman nanti, Wa'id akan ya, datang wa'id janji, janji. ya'ti fi akhir zamani, akan datang fi akhir zamani, pada akhir zaman nanti ini, nasun, manusia, min ummati, dari umatku kata Nabi, ya'tunal masajida, nih berbondong-bondong pada datang ke masjid, waya keuduna, kemudian pada duduk di dalam masjid, halakon berkelompok-kelompok, zikruhumud dunya, membicarakan mereka tuh orang dunia akan apa namanya, Khalaqan. zikruhumud dunya, membicarakan tuh orang tentang dunia, wahubbud dunya, dan cinta dunia. Waridi, waridi. Yang datang. Kenapa sih tadi dilarang mencampuri orang atau mencampuri atau kita ngomong tentang orang-orang ahli dunia di dalam masjid itu kan nggak boleh, Kauli. karena itu cuma adab dan makruh hukum. Kauli itu ucapan ya? Kauli. Karena supaya kita selamat nih dari sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Yati fi akhir zamani, akan datang pada akhir zaman nanti. Ini kita udah akhir zaman kali ya. Nasu, manusia min ummati, dari umat Nabi kata. Ya'tunal masajida, pada datang tuh ke masjid. Yaquduna, pada duduk pihak di masjid. Halakon kelompok-kelompok. Zikrumud dunya wa hubbud dunya, ngomongin dunia mulu. Terus apa kata Nabi? La nujalisu, Itu apa nih? jangan engkau duduk kepada mereka tuh tadi yang ngomongin dunia. Falaisalillahi bihim, maka tidak ada Allah bihim dengan yang tadi ngomong itu tuh siksa. Jadi orang-orang yang ngomongin dunia di masjid itu kata Nabi akan dapat siksaan. Gitu. Lalu jalisuhum. Disuruh tadi cing. Tuja. Janganlah kamu duduk tuh Duduk bersama. bersama orang yang tadi ngomongin dunia di masjid. Walaisalillahi, maka tidak ada Allah bihim dengan mereka hajatun siksaan. Artinya mah Allah akan ngasih siksaan bagi orang-orang yang ngomongin dunia di masjid. Udah,
Di luar aja ngomongnya kerjaan mah. Itu ya. Itu termasuk adab kita di masjid. Wa idza aradal khuruja, dan apabila aroda berkehendak orang khuruja akan keluar, tulibah maka dituntut minhu darinya orang, bad'u oleh memulai bil yusra, memulai ia orang dengan kaki Kiri. kalau keluar dari masjid itu kiri, kalau masuk kanan. Jangan ke bola. Memulai apa tadi? Iya, mau. Itu sunnah. Ya boy, bicara adab itu begitu. Bukan bicara hukum ya. Bil yusra apa tadi? Kaki kiri. Kaki kiri. Dengan kaki kiri. Kalau halaman masih masjid ya? Tergantung. Ada begini, makanya seorang yang pengurus masjid kudu tahu mana yang dikatakan masjid, mana yang dikatakan infrastruktur pendukung masjid. Paham nggak? Gitu. Nah, kalau orang wakaf tuh jangan ngomong masjid doang. Saya wakafkan tanah ini semua untuk masjid. Berarti nggak boleh dibangun tuh infrastrukturnya di situ. Full masjid berarti ya. Full masjid. Full bakal tanah itu. Jangan parkiran, masjid. ya. Parkirnya jangan parkir. Kecuali nih pas dia ngomong gitu ditegesin lagi sama yang dengar. Kita kalau dibangun itu ya nggak apa-apa, itu infrastruktur. Nanti bangunnya ini misalnya rancangan. Tapi kalau dia yang ngewakafin teges-tegesan ngomong ini full buat masjid, nggak boleh. Jangan kan begitu. Orang ngewakafin musola, ini buat musola, jangan buat masjid. Atau dia nggak ngomong ini boleh atau nggak buat masjid, nggak boleh tuh musola dijadiin masjid. Karena akadnya ya. Karena akad pertamanya musola. Karena banyak sekarang musola dijadiin masjid. Iya. Ya kan? Ya gimana ngomong awalnya tuh yang si waktu. Tapi nggak tahu udah awalnya gimana. Jadi kalau musola pakai wakaf juga sih, cuma masjid. Ada Kapan di dekat bebas? rumah gitu. Wakaf bebas. Iya, mau wakafin sekolah, wakafin yang bagus-bagus. Saya wakafin buat diskotik, Agar boleh nggak datang. jadi. Nggak jadi. Itu baru inovasi ya nggak? Nah, member. Ada syarat-syarat wakaf. Tuh di bab syariat itu pikir. Jadi kalau keluar dari masjid kaki kiri, wa ayadoaha, dan meletakkan ia orang akan kaki kiri, ala zohri nahli, di atas sendalnya. Caranya nih, sumayal basa, kemudian memakai ia seorang al yumna akan kaki awala. Oh, pakai sendal. Tegasnya mah duluan. Jadi kita keluar masjid kaki kiri, ya. Tapi pas pakai sendalnya mah kanan dulu. Kaki kiri menginjak doang itu, nginjak sendal doang di atas sendal. Paham gak sih? Baru tahu ya. Yang penting masuknya. Pakai sendal ini, Kita pakai keluar ada masjid kayak begitu. kiri. Yang sendalnya. Pas memakai sendal kok tetap kayak Itu kanan. tulisannya gitu. Wa ayadoha, dan meletakkan orang akan kaki kiri ala zohri, di atas naklihi, sendalnya tuh ya, di atas sendal. Paham gak sih? Belum dipakai. Seribet jatuh. Sumayal basa, kemudian maka ya seorang alimah akan kaki kanan awalan. Wal yakul, kemudian ngucap si orang indah khurujihi, ketika keluar dari masjid, Allahumma ini as'aluka min fadlika. Itu doanya. Yang mana itu? Oh ini. Mulai Ya, terakhir ya. Ya. Jadi kalau keluar masjid pakai kaki kiri, kemudian baca doa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, min fadlika, dari fadlmu ya. Ini keluar kan Tat? Ya keluar. Kalau masuk makan udah kemarin. Apa kemarin masuk?
Allahumma ftahli Abu Abarah rahmatik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah berkata Nabi sallallahu, semoga rahmat Allah alaihi atas Nabi Muhammad wasallam dan bermuslamatan. Qala Allah berkata, Allah yang maha tinggi Allah. Jadi ini semua termasuk hadis qudsi. Jadi udah ada qala Nabi, ada qala Allah. Ini disebut hadis qudsi. Inna buyuti, sesungguhnya rumahku, kata Allah, fi ardi, pada bumiku, al masajidu, yaitu masjid. Jadi kata Allah mah, yang namanya masjid mah rumahku ya. Jadi semua yang ada di masjid di bumi ini adalah rumah Allah. Allah sebut Baitullah. Inna buyuti, sesungguhnya rumahku, fi ardi, di bumiku, di tanahku, al masajidu, yaitu masjid. Wa inna zuwari, dan sesungguhnya zuwari, penziarahku, orang yang berziarah kepadaku, fiha, pada masjid. Paham enggak? Wa inna zuwari, dan sesungguhnya orang yang berziarah kepadaku, fiha, padanya masjid, umaruha, yaitu meramaikan masjid. Jadi orang yang pada ke masjid mah, kata Allah, orang yang meramaikan masjid. Fatuba, maka beruntung, li abdin, pada hamba, tatohar, yang mensucikan dirinya atau yang mensucikan ia hamba, fi baitihi, pada rumahnya itu orang hamba, summa zaroni, kemudian berziarah kepadaku, fi baiti, pada rumahku, yaitu masjid, fahakun, maka sesungguhnya, sebenarnya, alal mazuri, atas orang yang berziarah, ayyukri mazari, alal mazuri, atas orang yang diziarahi, ayyukrima, hendaklah ada ia memuliakan zairahu, akan orang yang berziarah, akan orang atau yang akan tamunya. Jadi orang yang didatengin mah, paham nggak? Orang kita ini kita datang tamu, maka wajib tuh memuliakan tamunya. Jadi kalau kita datang ke masjid tuh, Allah pasti akan memuliakan yang datang ke masjid. Karena masjid rumah Allah gitu. ya. Ya kita tamu. Ya makanya kalau bisa semuanya masjid ini. Musola mah bahasa doang, nggak ada di kita fikih musola, cuman bahasa. Kalau kita kan ada musola ya, yang ada tuh masjid semua kalau di kita fikih. Jadi ada masjid jame, ada masjid goyer ya. Yang musola tuh maksudnya masjid goyer jame harusnya. Nggak apa-apa kita mendirikan banyak masjid, cuman yang dipakai Jumatan mah satu aja. Itu doang masalahnya. Kan enak kalau misalkan kita namain musola dan mutakin jadi masjid, kita boleh iktikaf kan di situ? Boleh kan masjid. Kalau di musola mah nggak jadi iktikaf. Kalau icang ujung-ujung habis wudu datang ke musola, kami icang sholat tahiyatul masjid, itu musola cam, nggak ada tuh. Itu tetap boleh kan? Nggak boleh kan? Di sholat. Nggak jadi. Nggak jadi. Ya udah aja sunnah, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah habis wudu. Gitu. Iya bagus ya mak. Kalau
Kalau nggak salah saya kalau Kalau itu. umroh itu waktu itu nggak ada musola masjidnya, walaupun itu di luar, masih daerah Mekah ya, maksudnya di luar dekat-dekat dari Masjid Haram. Nah kalau sekitar Masjid Haram mah pada sholatnya di Masjid Haram. Masjidil Haram. Udah keluar-keluaran dikit tuh, itu masjid semua nggak ada musola.